Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Biologi. Perkenalkan, nama saya Nur Amelia Ayu. Saya adalah seorang mahasiswi dari program studi pendidikan biologi semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Untuk itu, jangan lupa disimak ya. Pada materi sistem peredaran darah manusia kali ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Mengapa? Karena fungsi utama dari sistem peredaran darah manusia adalah untuk mengedarkan oksigen, hormon, dan juga nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh kita. Untuk itu, yuk kita belajar bareng-bareng. Baik Sobat Biologi, jadi sistem peredaran darah manusia ini merupakan sistem peredaran darah yang tertutup. Mengapa? Karena peredaran darahnya ini terjadi melalui pembuluh darah. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pembuluh darah pada manusia terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada pembuluh darah arteri, yang kedua ada pembuluh darah vena, dan yang ketiga yaitu ada pembuluh darah kapiler. Nah, yang pertama ada pembuluh darah arteri, merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah yang kaya akan oksigen, kecuali adalah arteri pulmonalis. Dan yang kedua ada pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena ini mengalirkan darah yang kaya akan karbon dioksida, kecuali pada vena pulmonalis. Dan yang ketiga ada pembuluh darah kapiler, yang dimana pembuluh darah kapiler ini yaitu pembuluh darah yang menghubungkan antara pembuluh darah vena dengan pembuluh darah arteri. Sobat Biologi, sistem peredaran darah manusia merupakan sistem peredaran darah ganda. Mengapa sih hal itu bisa terjadi? Karena darah mengalir ke jantung sebanyak 2 kali dalam satu siklus, di mana darah dari seluruh tubuh akan masuk ke dalam jantung, dan dari jantung akan dipompa paru-paru dan kembali masuk ke jantung kembali. Sistem peredaran darah juga terbagi menjadi 2. Yang pertama ada sistem peredaran darah besar, yang kedua ada sistem peredaran darah kecil. Nah, baik. Mari kita mulai dari sistem peredaran darah kecil ya, yaitu darah mengalir dari jantung ke paru-paru kemudian masuk kembali ke jantung. Nah, jadi darah yang ada di bilik kanan ini akan dipompakan ke paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis, di mana darah ini darah yang kaya akan karbon dioksida. Nah, ketika darah ini sampai ke paru-paru, di sini akan terjadi pertukaran gas di mana karbon dioksida dikeluarkan ke alveolus, sedangkan oksigen dari alveolus ini akan diikat oleh darah, sehingga darah yang dihasilkan di sini merupakan darah yang kaya akan oksigen. Nah, selain itu, darah ini akan mengalir melalui pembuluh vena pulmonalis masuk ke bagian jantung bagian serambi kiri. Nah, selanjutnya pada sistem peredaran darah besar, darah yang berasal dari serambi kiri akan mengalir ke jantung bagian bilik kiri. Nah, di bilik kiri ini akan dipompakan kembali ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Kemudian, darah ini akan menuju ke organ-organ tertentu atau jaringan-jaringan tertentu di tubuh kita. Nah, di dalam jaringan ini akan jadi proses pertukaran gas lagi, di mana darah ini kaya akan oksigen. Di jaringan ini terkhusus di pembuluh kapiler, di sini akan melepaskan oksigen ke jaringan, sedangkan karbon dioksida ini dari jaringan akan diikat oleh darah, sehingga darah yang dihasilkan dari proses tersebut adalah darah yang kaya akan karbon dioksida. Kemudian akan dialirkan melalui pembuluh darah vena untuk masuk ke jantung. Nah, jika darah yang berasal dari organ bagian bawah ini melalui vena cava inferior, sedangkan darah dari organ bagian atas akan mengalir melalui pembuluh vena cava superior yang akan masuk ke bagian jantung yang disebut dengan serambi kanan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan
gangguan atau penyakit apa saja sih yang ada pada sistem peredaran darah manusia? Ada beberapa penyakit, diantaranya yang pertama ada otot jantung lemah. Nah, penyakit ini adalah penyakit bawaan sejak lahir. Otot jantung yang lemah ini akan membuat si penderitanya ini tidak dapat melakukan aktivitas yang berlebihan atau pemaksaan kerja. Karena pemaksaan kerja yang berlebihan ini akan menimbulkan rasa sakit di bagian dada ya, dengan disertai badan yang berwarna kebiru-biruan atau seperti lebam-lebam. Yang kedua ada jantung bocor. Nah, hal ini dikarenakan adanya celah antara serambi kanan dan juga serambi kiri. Oleh karena tidak mempunyai lapisan yang memisahkan antara kedua serambi tersebut pada saat penderita masih dalam kandungan. Hal ini membuat si penderita ini tidak dapat untuk melakukan aktivitas yang berat karena dipastikan akan membuat tubuh penderita menjadi kebiruan atau kayak lebam-lebam dan juga sesak nafas walaupun tidak menyebabkan rasa sakit di dada. Yang kemudian yang ketiga yaitu ada serangan jantung. Nah, gangguan ini adalah sebuah kondisi yang menyebabkan jantung sama sekali tidak berfungsi. Dan biasanya terjadinya itu secara mendadak sehingga banyak yang tidak tertolong atau fatal akibatnya gitu. Kemudian yang terakhir ada stroke. Nah, ya stroke ini yaitu pecahnya pembuluh darah dari otak sehingga otak ini kekurangan oksigen. Nah, hal ini juga bisa menyebabkan kelumpuhan dan juga kematian. Nah, untuk itu, maka jaga kesehatan kita agar sistem peredaran darah kita tidak terganggu.